Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok tanggal 5 Agustus 2024. Nah sebelumnya kita review dulu saham-saham minggu kemarin ya. Yang pertama PNLF. Di PNLF itu dapat dia ke 316 ya. Kemudian dia naik dan sekarang terkoreksi lagi. Jadi masih di area trendline-nya di sini ya. Jadi ini masih kita tunggu ya, bersabar. Jadi kalau swing itu memang harus sabar teman ya. Jadi tidak bisa langsung naik atau kita tidak bisa menentukan kapan dia naik ya, bisa cepat bisa lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua Astra ya. Nah Astra juga sudah naik teman-teman ya, sudah naik, tapi dia tidak sampai ke plan kita buy di 4.400 di area sini. Dia hanya terkoreksi ke 4.520. Tapi saya lihat di komentar ada yang sudah masuk juga dan sudah running juga ya. Jadi tergantung tipe masing-masing teman-teman ya. Ada yang agresif, ada yang konservatif juga ya. Jadi sekarang kalau kita tarik dari 4520 ini, kalau masuk itu sudah running 4% ya. Tapi bagi yang belum dapat barang sabar saja ya, tunggu saja di sini ya. Kalau tidak dapat ya tidak ada masalah, biarkan saja ya, kita cari saham lain. Oke, itu ASI. Kemudian BRIS. Nah, BRIS ini masuk ke area buy kita di 2460 ya. Di area sini yang saya kasih garis vertikal dan horizontal ini di sini ya, tepatnya di posisi ini. Dia terkoreksi sampai ke 2440 ya di sini. Jadi kita plannya di 2460 dan sudah running sekitar 3,8% ya. Jadi dia sempat naik ke sini ke berapa persen nih? 7% ya, 7%, tapi terkoreksi lagi. Sekarang floating profit itu sekitar 3,8%. Jadi teman-teman yang tidak mau dibawa turun lagi, teman-teman bisa pasang stop loss plus atau trailing stop di area beli kita atau BEP ya, BEP. Oke, itu BRIS. Kemudian selanjutnya auto. Astra juga ini teman ya. Nah auto juga kita plannya di 2100, tepat sekali dia masuk ke area beli kita di 2100 ya di sini. Kemudian sekarang sudah naik ya, awalnya dia sudah naik sampai 14% teman. Pasti ada yang sudah take profit juga ya. Nah, saya pribadi sudah take profit sebagian, saya biarkan lagi sebagiannya. Sekarang dia terkoreksi lagi. Nah, jadi tinggal sekitar 5,8% floating profit kita. Jadi ini masih kita hold ya. Jadi auto menurut saya masih bagus, masih ada potensi untuk terus naik ya. Jadi plannya sekitar 38%. Oke. Nah untuk besok saya punya dua saham menurut saya yang menarik ya. Yang pertama SMGR, SMGR Semen Gresik ya. Nah sebelumnya kita lihat dulu pola marketnya atau struktur marketnya seperti apa. Ini sedang ada penurunan yang cukup kuat teman ya. Di sini turun ya, di base turun lagi. Kemudian di sini dia naik ya, turunnya tidak melebihi low sebelumnya teman ya. Jadi ini membuat pola double bottom. Kemudian dia naik dan melewati swing high sebelumnya. Oke, ini yang dinamakan BOS atau Break of Structure. Kemudian dia koreksi lagi. Nah, biasanya ini koreksi untuk melanjutkan kenaikan ya. Biasanya seperti itu. Nah, pola ini mirip-mirip dengan pola HNS atau head and shoulder teman ya. Kalau kita balik ini, nah kira teman bisa perhatikan ya. Jadi pola HNS itu seperti ini teman.
naik, turun, naik, turun, naik, kemudian turun ya. Jadi ini ini. Nah, seperti ini kira-kira teman bisa lihat ya. Ini naik, ini turun. Tapi dia tidak melebihi high sebelumnya. Jadi ini menjadi double top di sini ya. Tadi double bottom, kemudian turun, pullback, dan untuk turun lagi seperti ini. Semoga saja seperti itu, teman. Oke, semoga saja seperti itu. Menurut saya ini polanya bagus sekali ya. Kita hapus dulu biar tidak terlalu kotor ini. Balik lagi. Nah, jadi area buy itu di sini teman ya. Dari neckline ini ya sampai ke daerah sini ya. Itu sebenarnya area buy, tapi ini cukup lebar sekali ya. Ini cukup lebar sekitar 8% ya. Jadi ini terlalu lebar, jadi makanya saya tarik lagi ke bawah ke sini supaya teman-teman tidak terlalu stop lossnya tidak terlalu dalam ya. Makanya saya tarik ke bawah sini. Ini jadi area beli kita ya. Jadi area beli itu 3410 sampai 3610 ya. 3410 dari low ini sampai ke head ini atau inverted head and shoulder ini. Oke. Ini kalau dia posisinya seperti ini kan head and shoulder teman. Tapi kalau dia dari bawah ini inverted head and shoulder. Jadi semoga saja dia masuk ke area sini nanti, area buy kita ini untuk kita beli dan naik ya. Tapi lagi-lagi bagi teman yang agresif, teman bisa saja langsung beli ya, tidak perlu menunggu, teman langsung beli di sini. Tapi dengan risiko stop lossnya itu jadinya dalam sekali teman ya. Kalau teman instan buy di sini ya, harga sekarang stop lossnya jadi 15%. Nah, ini yang menjadi masalah ya. 15%, apakah teman-teman sanggup untuk menahan loss dalam ini ya. Tentu saja tidak semua orang bisa menerima loss yang cukup dalam seperti itu. Makanya saya tarik lagi ke bawah area buy-nya sini supaya stop loss tidak terlalu jauh. Oke. Nah, ini SMGR. Jadi polanya bagus, dia turun cukup dalam, kemudian ada pantulan ya, kemudian turun lagi, tidak melebihi low sebelumnya. Ini menjadi double bottom, kemudian dia naik dan break dari struktur sebelumnya atau swing high sebelumnya, kemudian dia pullback untuk melanjutkan kenaikan ya. Biasanya seperti itu. Lagi-lagi ya, ini bukan pasti teman, ini hanya analisa atau kebiasaan yang berlaku di pola-pola market seperti ini. Oke, jadi semuanya itu adalah masalah pengaturan money management teman ya, money management teman ya, bukan masalah pola-pola chart pattern dan sebagainya ya. Oke, kita lihat apakah ada akumulasi di SMGR ini. Oke, nah di sini saya sudah buka teman ya. Saya blok saja supaya lebih jelas kelihatannya. Ini data dari tanggal 1 Agustus sampai ke tanggal sekarang ya. Jadi 2 hari belakang saja ya. Sebelumnya ada distribusi memang. Nah, di sini teman lihat BK masuk 44 miliar di harga 3.811 ya. YU 20 miliar atau 53.000 lot sebesar 20,8 miliar. CC 16 miliar. YP 14 miliar. Nah, di antara 4 yang teratas ini atau 5 teratas ini, ZP juga ini 9 miliar ya. Mana yang bisa kita jadikan patokan untuk kita ikuti? Nah, ini pertanyaannya. Nah, di sini teman bisa lihat ya. Ini BK masuk 44 miliar, kemudian dia jualan itu 75 miliar ya. Jadi si BK ini sebenarnya sedang jualan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman tidak jeli, ini teman lihat BK masuk 44 miliar, ini banyak, terlihat banyak ya. Tapi sebenarnya dia sudah jual lagi. Nah, YU masuk 20 miliar. Kemudian si YU ini baru jualan
sebesar 3,2 miliar saja di bawah ini. Oke, nomor 17 ini. Nah, CC masuk 16 miliar, dia sudah jualan 32 miliar. Ya, tentu saja dengan barang-barang sebelumnya juga ini ya. Kemudian YP masuk 14 miliar, jualannya 21 miliar. Nah, kalau kita pencet net, jelas terlihat YU di sini yang bisa kita anggap sebagai market maker-nya. Oke. Jadi si BK ini sisa barangnya cuma 16 miliar. Di sini memang terlihat akumulasi, tapi sebenarnya BK ini sudah jualan banyak sekali, teman. Ya, jadi ini tidak bisa kita jadikan patokan. Begitu juga CC dan lain-lain. Yang bisa kita jadikan patokan yaitu YU. Jadi YU ini masuk di harga 3.886 ya. Ini ada akumulasi di SMGR ini. Nah, itu cara saya melihatnya, teman ya. Nah, kita lihat YU masuk di 3.885, sementara harga sekarang yaitu 3.860. Jadi harga CU ini lebih tinggi dari harga yang ada sekarang. Jadi kalau teman instan buy pun itu tidak masalah karena kita masih di bawah harganya CU ya. Tapi lagi-lagi itu bukan patokan kalau itu pasti aman, tidak teman. Itu bisa saja YU itu besok dia jualan ya. Bisa saja kita tidak melihat barang-barang YU sebelumnya, kita tidak lihat ke belakang ya. Kita hanya lihat 2 hari ini saja. Kalau diakumulasi mungkin saja YU ini punya barang itu jauh di bawah harga sekarang. Jadi tetap berhati-hati dengan analisa transaksi. Oke. Satu-satunya cara yang bisa membuat teman-teman itu aman yaitu dengan menjaga uang atau money management tadi atau lot sizing. Oke. Nah, itu untuk SMGR. Dan yang kedua, Antam, teman-teman. Nah, Antam ini sebenarnya plan yang sudah cukup lama ya. Plan tanggal 15 Juli ya. Ini kok 2002 kebanyakan. Tanggal 15 Juli ya. Tapi ini belum bergerak, teman-teman. Tidak ada pergerakan yang signifikan. Nah, ini yang saya maksud. Swing itu mesti sabar ya. 15 Juli sekarang sudah Agustus ya, sudah berjalan 2 minggu lebih. Ini belum ada pergerakan yang berarti, baru naik sekitar 3% saja, teman ya, 3% saja. Nah, ini menarik. Nah, kenapa menarik? Ini hampir mirip-mirip dengan SMG tadi secara struktur marketnya ya. Nah, di sini kita lihat ini ada penurunan ya. Sebentar, saya kecilkan dulu biar lebih jelas. Di sini naik turun naik turun naik turun melebihi low sebelumnya atau break of structure ya, kemudian dia naik lagi. Nah, ini juga boleh dibilang head and shoulder ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, sampai ke headnya dia turun lagi sini. Nah, di sini dia membentuk double bottom lagi, teman-teman, seperti si SMGR tadi, dan sudah break structure di sini, kemudian ada pullback, makanya kita masuk di sini di jalan 3%-an ya. Kita berharapnya dia naik sampai ke swing sebelumnya di sini, itu sekitar 24%. Nah, kenapa saya masih bahas ini? Karena ini, teman-teman, belum terlambat ya, belum terlambat untuk entry di saham Antam ini. Karena naiknya itu baru 3%. Teman-teman masih bisa pakai plan ini, atau teman-teman kalau mau agresif, teman langsung buy di sini harga sekarang, kemudian stop loss-nya 6% jadinya ya. Jadi tidak terlalu dalam juga menurut saya 6% itu ya. Sebenarnya yang ideal itu stop loss itu di bawah swing ini, di bawah struktur ini ya, sekitar 12%. Tapi tentu saja ini tidak menarik buat kebanyakan orang karena risk reward-nya jadi 1:1 saja atau 1:1,7 ya, sekitar tidak sampai 1:2 ya. Tapi idealnya memang seperti ini. Tapi kenapa saya tarik ke sini? Karena tidak semua
teman-teman sanggup menahan floating yang begitu dalamnya. Jadi saya ambil saja swing yang terdekat di sini untuk stop lossnya. Kalau dia terus turun nanti kita bisa masuk lagi. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini plannya, buy 13.10 sampai 13.60 ya. Nah, kemudian stop loss 12.65 atau lebih kurang 3% saja ya. Tapi kalau teman masuk sekarang tentu saja jadi 6%-an ya. Kemudian TP-nya di 16.25 atau lebih kurang 24%. Nah, sekarang kita lihat apakah ada akumulasi di saham Antam ini. Kita lihat juga dari tanggal 1 ya. Kita buka dulu netnya ini. Saya blok saja biar kelihatan jelas ya. Nah, di sini BB masuk 14,9 miliar. CC masuk 13 miliar. BK masuk 11 miliar. GR masuk 10 miliar. Kemudian AK masuk 10 miliar. Kita lihat 5 teratas saja ya. Nah, menurut teman-teman di antara 5 teratas ini mana yang bisa kita jadikan patokan? Nah, cara melihatnya seperti tadi. BB itu belum ada jualan ya. Kalaupun ada mungkin sedikit saja nanti di bawah ya. Kita lihat di yang di blok ini tidak kelihatan BB-nya ada jualan. Kemudian CC masuk 13 miliar, jualan 20 miliar. Oke. Nah, BK masuk 11 miliar. Kemudian jualannya 3,5 miliar. Nah, BK ini boleh kita jadikan patokan juga, karena jualannya belum sampai setengahnya atau tidak sampai 50%. Oke. Jadi BB sama BK bisa kita jadikan patokan. Kemudian GR masuk 10 miliar. GR pun tidak ada jualan ya. AK masuk 10 miliar. Jualannya baru 2,8 miliar. Nah, ini lebih menarik dibandingkan SMGR. Kita pencet saja netnya di sini. Karena belum banyak yang jualan di sini ya. Masih ada akumulasi, saya pikir. Ini BB 14 miliar masih ya. IR 9 miliar, BK 8 miliar, AK 7 miliar. Yang jualan itu CC, OD, YP, PDSL. Nah, ini biasanya yang biasa disukai sama market maker ini, yang jualannya itu CC, OD, YP, PDSL, karena ini biasa digunakan retail ya. Broker-broker ini ya, ini Mandiri Sekuritas, OD ini BRI Sekuritas, YP Mirai, PD di Pot, XL ini apa ya, Ajaib atau Stockbit, saya lupa, XCA sama XL ini Ajaib, antara Ajaib dan Stockbit ya. Tapi tidak selalu juga CC ini jadi retail. YP ini juga banyak sekali memanage saham-saham yang besar-besar. Oke. Itu kebiasaan saja. Tapi saya tidak peduli apakah CC ini retail atau market maker ya. Tidak bisa juga kita menebak seperti itu, karena bisa saja CC ini digunakan oleh market maker ya, OD, YP dan juga PD. Oke, nah di sini kita simpulkan ada akumulasi di Antam ini dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus ini. Dan secara struktur market juga menarik. Jadi teman-teman kalau sesuai atau cocok dengan plan teman, silakan saja pelajari ulang atau dianalisa ulang ya. Plannya seperti ini. Dan yang pasti ini bukan ajakan membeli atau menjual ya, ini hanya analisa saya saja. Bisa saja ini saham mungkin turun lagi ya. Kalau teman-teman tidak mau dibawa turun dalam, teman langsung pasang stop lossnya ya. Itu wajib, menurut saya itu wajib. Jangan sampai membiarkan loss itu berlarut-larut, bisa saja dia makin dalam lagi. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.